over the sands. Nightfall. The spice harvester's land. Film dibuka dengan Chani yang menceritakan bahwa planetnya, Arrakis, selalu dijajah Imperium guna menambang material rempahnya. Mereka terus melawan tapi selalu sia-sia. Penjajah saat ini, keluarga Harkonnen yang kejam dalam proses mundur sesuai perintah Imperium. Tapi dia tahu, mundurnya Harkonnen pada akhirnya hanyalah untuk menggantikan keluarga penjajah yang lain. Pagi itu, keluarga Atreides menerima kunjungan dari utusan Imperium. Tujuan kunjungan itu adalah menyampaikan perintah dari Kaisar bahwa keluarga Atreides ditugaskan untuk mengambil alih kekuasaan dan menangkap rempah-rempah di Arrakis. Duke Leto Atreides menerima tugas tersebut. Dan inilah cerita film Dune 1. Paul Atreides, anak laki-laki Duke Leto bertemu Duncan Idaho, salah satu kepercayaan Leto. Paul menceritakan soal mimpi dan penglihatannya kepada Duncan. Dia juga menanyakan apakah dia boleh ikut berangkat ke Arrakis bersama tim pendahulu. Duncan menolaknya. Paul kemudian menemui ayahnya yang sedang mengunjungi makam kakeknya, meminta izin agar dia boleh ikut misi tim pendahulu. Ayahnya menolak. Ayahnya memberitahu bahwa ada permainan politik dalam pengugasan kaisar ini, dan dia tidak mau Paul terancam bahaya. Paul pulang dan berlatih pedang bersama Gurney Halleck. Gurney menyuruhnya berlatih keras karena kaum Harkonnen adalah kaum yang brutal. Sementara itu di Giedi Prime, dunia keluarga Harkonnen, Rabban pamannya bertemu, Lord Baron, penguasa Harkonnen. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena harus mundur dari Arrakis. Baron menjelaskan bahwa itu adalah siasat Kaisar untuk menghabisi Atreides karena pengaruh Atreides semakin besar di Imperium. Malam itu, Paul dibangunkan oleh ibunya, Jessica Atreides. Ibunya mengatakan bahwa Ibu Mohiam, seorang guru kaum Bene Gesserit sekaligus guru ibu, ingin menemukannya secara rahasia. Dia ingin menanyakan soal mimpi dan penglihatan Paul. Paul pun menghadap Ibu Mohiam. Dia diuji dan lolos ujiannya. Saat ibunya mengantar Ibu Mohiam naik pesawat, Paul mendengar percakapan mereka. Bahwa kaum Bene Gesserit sudah ribuan tahun merencanakan kelahiran yang terpilih, demi masa depan yang lebih baik. Hari keberangkatan tiba. Seluruh armada pasukan Atreides tiba di Arrakis. Paul menyambut kaum Fremen, penduduk asli Arrakis dengan teriakan, lisan al-gaib yang artinya suara dari dunia luar, sebutan kaum Fremen untuk Mesias. Ibunya menjelaskan bahwa kepercayaan itu sudah ditanamkan oleh Bene Gesserit sejak dahulu kala untuk membuka jalan. Di tempat barunya, Paul sedang mempelajari tentang Arrakis dan Fremen ketika tiba-tiba dia melihat seorang pemburu pencari yang akan membunuh. Dia berhasil lolos. Ketika mencari, ditemukan seorang agen Harkonnen yang bersembunyi untuk mengendalikan Hunter Seeker tersebut. Di Giedi Prime, Bunda Mohia membahas Baron membahas persekongkolan mereka untuk menghabisi Atreides. Rapat pertama Atreides dilakukan di Arrakis, saat Duncan datang melaporkan hasil misinya dalam membahas Fremen. Leto berencana menjadikan Fremen sebagai sekutu. Duncan juga mengajak Stilgar, seorang pemimpin dari salah satu siege untuk mendiskusikan Leto. Setelah pertemuan itu, Leto kemudian memanggil Dr. Liet Kynes, hakim Imperium yang bertugas menjaga kekuasaan di Arrakis. Leto meminta Liet menemaninya mengunjungi ladang pemanenan rempah. Leto ingin memeriksa seberapa besar sabotase yang dilakukan Harkonnen sebelum mereka meninggalkan Arrakis. Mereka pun berangkat dan menemukan salah satu mesin pemanen rempah. Di saat yang sama, terlihat pemandangan tanda-tanda seekor cacing gurun mendekat. Cacing gurun tertarik pada suara yang berirama. Dr. Liet menghubungi tim penjemput. Namun saat pesawat penjemput akan mengangkat mesin pemanen, terjadi kerusakan. Leto memutuskan untuk menyelamatkan para anggota tim pemanen dan membiarkan mesin pemanennya dilumat oleh cacing gurun. Di tengah-tengah mengimbau, Paul yang ikut turun dipengaruhi oleh zat rempah dan roboh. Penglihatan-penglihatan itu muncul kembali. Di saat-saat kritis, Gurney datang menyelamatkan Paul. Sementara itu, di Salusa Secundus,
Planet pasukan Imperium, utusan Baron menemui komandan pasukan Sardaukar, pasukan elit Kaisar. Mereka berbicara tentang perintah Kaisar tentang pengiriman 3 batalion Sardaukar untuk membantu Harkonnen menduduki Atreides di Arrakis. Malam itu di Arrakis, Dr. Yue, dokter keluarga Atreides, secara diam-diam memberikan obat tidur untuk Paul. Kemudian dia melumpuhkan beberapa penjaga dan akhirnya menembak Leto dengan senjata pelumpuh, setelah sebelumnya mematikan sistem perisai perlindungan Atreides. Saat Leto tidak berdaya, Dr. Yue mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya karena tidak punya pilihan. Harkonnen telah menyandera istrinya. Dia mengambil cincin Leto untuk diberikan kepada Paul. Dan dia juga memasangkan gigi palsu yang berisi racun asap pada Leto. Dia berharap, Leto bisa membunuh Baron dengan menggigit giginya pecah saat Baron berada dekat dengannya. Di luar, pasukan Harkonnen dan Sardaukar menggempur habis-habisan. Atreides yang tanpa persiapan berhasil dihabisi. Duncan seorang diri menghadapi beberapa Sardaukar berusaha menyelamatkan Paul dan Jessica, tapi terlambat. Mereka berdua sudah ditangkap dan diterbangkan ke tengah gurun untuk dibuang. Duncan berhasil kabur dengan mencuri sebuah topter. Dia kemudian terbang menemui Dr. Liatkines. Dalam topter Harkonnen, Paul dan Jessica berhasil melumpuhkan 3 penculiknya dengan kemampuan Truthsayer. Namun, Harkonnen segera menyadari dan mematikan topter tersebut dari jauh. Harkonnen berhasil menghabisi pasukan Atreides. Baron berada di sebuah meja makan besar dengan Leto yang tidak berdaya di hadapannya. Dr. Yue dibawa masuk. Dia meminta istrinya dibebaskan, namun Baron justru memenggal kepalanya. Saat Baron mendekati Leto, di saat yang tepat Leto menggigit giginya dan membuat seluruh isi ruangan terbunuh kena racun secepatnya. Sayangnya, Baron berhasil selamat. Sementara itu, Paul dan Jessica memeriksa peralatan yang mereka ambil dari topter. Paul menemukan beberapa peralatan dan cincin ayahnya, yang membuat dia sadar bahwa ayahnya sudah mati. Dari peralatan tersebut, mereka membangun tenda, menunggu hingga malam tiba. Di dalam tenda, Paul lagi-lagi terkena pengaruh zat rempah yang membuatnya mendapatkan penglihatan yang kali ini lebih jelas. Dalam penglihatannya, Paul bertemu dengan seorang gadis Fremen. Mereka berdua memimpin peperangan-peperangan atas namanya dan selalu menang. Dalam kemenangan-kemenangan itu, dia melihat tangannya berlumuran darah. Paul tersadar dan ketakutan. Jessica memeluk untuk menenangkannya. Dibantu Liet, akhirnya Duncan menemukan mereka berdua. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah tempat penelitian ekologi tua yang juga dihuni para Fremen. Tak berapa lama, pasukan Sardaukar datang menyerbu. Duncan mengunci pintu dari luar, berusaha mengulur waktu agar Paul dan Jessica bisa melarikan diri. Duncan akhirnya terbunuh, tapi Paul, Jessica, dan Liet berhasil kabur melalui sebuah jalan rahasia. Di sebuah percabangan, mereka berpisah. Liet memberitahu bahwa di ujung lorong ada topter yang siap dipakai. Dia menyuruh mereka terbang ke selatan dan menemui Fremen. Dia tidak ikut karena topter hanya memuat 2 orang. Paul dan Jessica berhasil mencapai topter dan menerbangkannya. Mereka dibuntuti oleh 3 topter Sardaukar yang sudah menembakkan rudal. Mereka pun memasuki badai agar terhindar dari rudal. Sementara Liet berlari melewati gurun pasir, menyalakan gebukan untuk menghindari cacing gurun. Namun 3 Sardaukar berhasil memburunya. Dalam keadaan tak berdaya dia berhasil memancing cacing gurun yang akhirnya menelan mereka semua termasuk dirinya. Topter Paul rusak setelah menerjang badai. Mereka melakukan tindakan darurat. Mereka pun melintasi bebatuan gunung untuk menghindari cacing gurun. Hingga saatnya bebatuan habis dan mereka terpaksa harus melintasi gurun. Ketika hampir mencapai bebatuan berikutnya, cacing gurun datang. Cacing gurun hampir memangsa mereka. Ketika ada seseorang menyalakan gebukan, memancing cacing menjauh dari mereka. Saat mencapai bebatuan, para Fremen muncul. Salah satunya adalah Stilgar,
seorang Fremen yang pernah dibawa Duncan menghadap Leto. Stilgar akhirnya menerima mereka, dan pada saat itu pula Paul bertemu Chani, seorang gadis Fremen yang selalu muncul dalam penglihatannya. Salah seorang Fremen tidak mau menerima mereka. Dia menantang untuk amtal, duel sampai mati. Paul bermusuhan. Berkali-kali Paul mampu mengalahkannya, namun tidak mampu untuk membunuhnya. Penglihatan itu muncul lagi, bahwa untuk menjadi seorang yang terpilih, Paul harus mengotori tangannya dengan darah. Paul pun membunuhnya dan dia diterima sebagai bagian dari Fremen. Mereka melanjutkan perjalanan ke Siege Taber. Dalam perjalanan Paul terkagum-kagum dengan kehebatan kaum Fremen yang menjadikan cacing gurun sebagai tunggangannya. Dan cerita film pun tamat.